Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mohon maaf ini agak lama, beberapa waktu tidak bisa tayang karena ada persoalan teknis gitu. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kembali saya ingin mengajak pada kita semuanya untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Allah. Jadi di dalam Al-Quran Allah itu menyampaikan bahwa target yang dicanangkan oleh Allah hidup kita di dunia ini adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah sudah menjanjikan bila mana kita ini menjadi orang yang bertakwa, nanti jaminannya tidak ada lain kecuali surga yang memang sudah disiapkan oleh Allah. Sebagaimana disampaikan dalam salah satu ayatnya, u'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu disiapkan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan, sebelum kita nanti bicara tentang tanda-tanda orang yang bertakwa, Allah sampaikan nanti di akhirat orang itu nanti yang pertama kali ditangani oleh Allah itu orang kafir. Yang pertama. Jadi sebelum manusia yang lain-lain itu ditangani oleh Allah, maka yang ditangani, dibereskan dulu oleh Allah itu adalah orang kafir. Dibereskan dalam pengertian apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu ditangani pertama oleh Allah, yakni dalam bentuk digiring semuanya itu ke neraka jahanam. Ini yang ditangani pertama oleh Allah. Kemudian yang kedua yang ditangani oleh Allah itu adalah mereka-mereka atau manusia-manusia yang di dalam menjalani kehidupan ini sampai pada titik yang memang ditargetkan oleh Allah. Itu menjadi orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggiring orang-orang yang bertakwa itu ilal jannah, ke surganya Allah. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Sehingga di dalam kehidupan ini bagaimana juga kita harus mengetahui orang seperti apa yang nanti oleh Allah dikelompokkan menjadi orang yang bertakwa yang dijanjikan dengan surga. Dan ini targetnya Allah, dan seyogyanya ini juga merupakan target kita. Sehingga nanti ada kesamaan, ada klop begitu antara apa yang telah ditargetkan oleh Allah dengan yang kita targetkan. Jadi kita harus melangkah ke sana begitu untuk memenuhi dan menjalani kehidupan sesuai dengan yang ditargetkan Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nanti kita kaji agak mendalam begitu. Tandanya orang yang bertakwa itu setidaknya ada 4. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang percaya terhadap persoalan ghaib. Ini tanda pertama. Tanda yang kedua, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti saya jelaskan yuqimunas shalah itu seperti apa, mimma razaqnahum yunfiqun itu seperti apa. Karena ini satu paket. Jadi yuqimunas shalah dan mimma razaqnahum yunfiqun ini satu paket. Kalau kita misalnya membuat ibarat begitu, ya seperti mata uang lah. Ini gambar sebelah dan gambar sebelahnya. Kemudian yang ketiga, tandanya orang bertakwa itu adalah sari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegera untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan, dari Allah. Ini tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat,
adalah wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sekaligus ini satu paket dengan wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartu lahu khairul lisabirin. Ini satu paket. Jadi kalau keempat hal ini ada pada diri kita, maka dijamin nanti kita akan masuk kelompok muttaqin itu. Tetapi empat hal ini nanti kriteria yang ada di dalamnya seperti apa, itu bukan mengikuti selera kita. Jadi yang maksud percaya ke ghaib itu seperti apa, itu harus mengikuti logika dan pola pikirnya Allah, sehingga nanti kita tetap berada di dalam koridor wahyunya Allah. Jadi kalau nanti percaya kepada yang gaib itu mengikuti pola pikir kita, ya sama saja, artinya kita ini tidak mengikuti apa yang telah disampaikan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tanda yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu memiliki karakter pada dirinya itu yu'minuna bil ghaib. Mereka itu iman terhadap persoalan gaib. Dalam konteks Islam, iman itu adalah sesuatu yang menjadikan hati kita ini tenang. Kalau ini kita hubungkan dengan persoalan gaib, maka sesungguhnya hati kita ini merasa senang dengan meyakini persoalan gaib itu. Nah, persoalan gaib itu sebetulnya kalau dalam konteks ajaran agama kita itu ada dua hal. Yang pertama persoalan gaib yang terkait di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua ini persoalan gaib yang nanti itu akan terjadi setelah kita ini meninggal dunia. Bahkan mungkin nanti setelah terjadinya hari kiamat. Persoalan gaib yang ada dalam kehidupan dunia ini misalnya, kita ini tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan kita lakukan besok. La tadri nafsun madza taksibu ghadan misalnya. Jadi kita ini tidak tahu persis terhadap sesuatu yang akan kita lakukan nanti atau besok itu. Makanya kita tidak boleh memastikan sesuatu yang belum terjadi itu. Karena itu termasuk persoalan gaib. Kemudian ada lagi persoalan gaib di dunia ini. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut misalnya. Setiap orang ini tidak akan mengetahui bi ayyi ardin tamut, di mana dia nanti akan meninggal dunia, bahkan termasuk kapan dia akan meninggal dunia, juga termasuk meninggalnya itu karena ada persoalan apa. Karena kematian itu tidak ada yang tanpa sebab. Jadi kematian itu pasti ada sebabnya. Dan kita tidak bisa menduga penyebab kematian itu apa. Kemudian ada lagi gaib yang harus kita yakini dalam kehidupan dunia ini. Misalnya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki misalnya. Allah melebihkan satu di antara kamu sekalian ini dalam persoalan rizki. Jadi memang rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dilebihkan oleh Allah, ada yang mungkin lebih sedikit, ada yang lebih banyak, kan begitu. Nah, ini termasuk persoalan gaib yang harus kita yakini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa keyakinan itu akan membuat hati kita tenang. Kalau kita ini sudah tahu bahwa rizki itu sesuatu yang telah ditentukan Allah, bahkan Allah sampaikan, Allah melebihkan rizki satu orang di antara yang lain. Ketika kita ini merenungkan rizki, kemudian hati kita ini gundah, itu berarti kita ini tidak sedang dalam kondisi yu'minuna bil ghaib. Kita tidak iman kepada sesuatu yang gaib. Buktinya apa? Kita ini kalau sudah bicara rizki, kemudian kita melihat orang lain yang mungkin itu lebih
dilebihkan oleh Allah, kemudian hati kita ini tidak tenang, berarti kan sebetulnya kita ini tidak yu'minuna bil ghaib. Padahal yu'minuna bil ghaib ini adalah kunci utama orang itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Belum lagi kita ini juga diwajibkan untuk meyakini persoalan ghaib yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Termasuk di dalamnya itu Allah nanti akan menghisab kita ini, sekecil apapun perbuatan kita akan dihisab, amal kita akan dihisab, kezaliman kita akan dihisab. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan bahwa nanti setelah dihisab itu ada orang yang bangkrut, ada orang yang bangkrut. Ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah menjelaskan orang bangkrut itu orang yang menghadap Allah dengan membawa bekal amal, sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama dia membawa dosa kezaliman. Maka nanti zalimnya ini akan ditukar dengan pahala yang ia kumpulkan itu. Ini harus kita yakini. Lepas dari keyakinan ini, maka kita ini tidak akan bisa masuk di dalam kelompok muttaqin. Tetapi keyakinan yang harus kita miliki ini, kalau kita lihat dari kelanjutan ayat itu, walladzina yu'minu ma unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan. Artinya apa? Salah satu yang bisa kita maknai dari ayat ini adalah persoalan gaib yang harus kita yakini ini adalah persoalan gaib yang memang ditunjukkan melalui wahyu, bukan persoalan gaib yang itu rekayasa manusia. Di dalam kehidupan ini kan banyak rekayasa-rekayasa yang terkait dengan persoalan gaib. Misalnya Nun Sewu, kalau sekarang ini sudah jarang ada burung gagak itu ya. Kalau dulu ada burung gagak itu, pada burung gagak itu pasti orang ngumpul-ngumpul, iki sing arep mati sapa yo kan begitu kalau dulu itu. Bahkan itu sampai titik keyakinan. Tetapi akhirnya kan ini juga pudar juga, karena sekarang ini tidak ada burung gagak dan ternyata banyak orang mati juga kan begitu. Nah, itu sebenarnya keyakinan yang direkayasa manusia. Sekarang ini misalnya banyak orang yang tidak berani untuk punya hajat di bulan Muharram kan begitu. Lama-lama sebetulnya pudar juga itu nanti, seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman begitu. Mengapa? Karena itu tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Tetapi masalah kematian itu, masalah kematian yang saya sampaikan tadi, itu sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah, sehingga sampai kapanpun sebetulnya kalau manusia ini jujur dengan nuraninya sendiri, maka tidak ada orang ini yang mengingkari kematian itu. Bahkan setiap kita pada yakin bahwa kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita duga, karena rahasia kematian itu adalah rahasia yang dimiliki oleh Allah gitu. Makanya Allah hanya sampaikan supaya kita yakini, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, artinya batasan yang telah ditetapkan oleh Allah itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Nah ini, tapi Allah tidak membukakan rahasia itu kepada kita kapan kita ini meninggal dunia. Coba kita bayangkan kalau Allah itu membuka rahasia itu, paling orang-orang yang mau sholat itu ya orang yang tinggal seminggu lah itu hidupnya itu. Sampean kok sergemen saya gitu mangga. Waktuku karek seminggu misalnya seperti itu. Sehingga ini tidak diajarkan Allah. Dan saya kira kalau itu disampaikan kepada kita, yang dalan-dalan itu anak-anak naik sepeda motor itu ugal-ugalan kabeh. Ditanya, "Pak, lah numpak motor ugal-ugalan nek tiba mati." Wah, aku sik suwi kok. Karena saya sudah tahu itu kapan saya meninggal dunia. Makanya ini bagian dari rahasianya Allah. Jadi orang yang beriman itu diwajibkan oleh Allah untuk menapaki jenjang berikutnya supaya takwa. Ya. Itu harus melalui yu'minu nabil ghaib. Ini jenjangnya. Karena yang disuruh takwa oleh Allah ini sebetulnya bukan manusia secara umum, tapi yang disuruh takwa ini adalah orang yang beriman. Mengapa? Karena untuk takwa ini harus melalui ini, yu'minu nabil ghaib ini. Tidak bisa orang itu bisa sampai pada derajat takwa kecuali dia itu harus melalui proses itu. Nah, kaum muslimin, orang yang percaya terhadap hal yang ghaib ini, maka nanti pada dirinya itu setidaknya ada 3 hal.
Nanti monggo dicocokkan. Orang yang percaya kepada gaib ini, pertama hatinya itu menjadi tenang. Apapun persoalan yang dihadapi itu tenang. Karena sudah yakin tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini kecuali itu semuanya sudah menjadi bagian dari takdirnya Allah. Dan takdirnya Allah ini barang gaib. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang beriman kepada yang gaib, karena yang gaib ini ada dalam kehidupan dunia dan ada dalam kehidupan akhirat, maka setiap orang yang percaya pada persoalan gaib ini hidupnya pasti optimis. Sebab apa? Masih ada yang bisa diharapkan dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya apapun yang kamu lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dibalas secara sempurna oleh Allah setelah terjadinya hari kiamat. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, apa yang kita peroleh dari apa yang kita lakukan itu sebetulnya bukan balasan yang sempurna. Yang sempurna nanti di akhirat. Allah yang mengatakan itu. Maka kita harus yakin, harus optimis. Setiap orang yang beriman dan percaya pada yang gaib ini adalah orang yang optimis untuk menapaki jenjang kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, orang yang yu'minuna bil gaib ini pasti orang yang giat untuk beramal. Tidak mungkin orang yang percaya pada persoalan gaib kemudian hidupnya ini santai-santai begitu. Tidak, karena ingin menggapai kehidupan akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan kehidupan akhirat yang dijanjikan Allah ini adalah termasuk persoalan gaib. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi melalui apa yang kita sampaikan ini, setiap kita kalau menginginkan sampai pada derajat muttaqun, yang pertama harus dilakukan adalah yu'minuna bil gaib, harus meyakini persoalan gaib, baik itu persoalan gaib dalam konteks kehidupan dunia maupun persoalan gaib dalam kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, ikhtiar kita mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berharap kita semuanya akan termasuk orang yang muttaqun, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dengan jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah, fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.